Baik. Diingat-ingat yang kedua ini ya, nanti dicek dirimu. Mulai stres tapi dianggap normal. Ciri keduanya apa? Sulit rileks tanpa merasa bersalah. Istirahat sebentar saja. Enggak boleh saya males-malesan begini. Oh, itu mulai kamu tertekan. Mulai menekan dirimu. Sudah 1 bulan ini saya kok enggak produktif apa-apa ya. Itu mulai kamu menekan dirimu sudah. Itu yang disebut stres. Terus biasanya di sini dimulailah temperamental, mudah tersinggung. Fokusnya turun, tidurnya tidak berkualitas. Sulit ngawali tidur, kemudian kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Itu biasanya ketika ada masalah. Pikirannya penuh. Cirinya orang pikirannya penuh itu ngipinya macam-macam. Pada akhirnya kalian burn out. Burn out itu ya kayak lilin yang mati. Kelelahan ekstrim, kamu terasing dari segala sesuatu, semuanya rasanya serba salah, kamu nganggap dirimu tidak kompeten, kamu terus ngamukan, marah-marah, temenmu yang sebelah-sebelah rasanya tidak beres semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini sebenarnya ngajinya tidak ada temanya. Ya seperti judul layarnya itu pokoknya muhasabah, munajat, apalah yang penting yang baik-baik. Saya awali sedikit dari wawasan ini sebenarnya saya mengambil kemarin dari sesi ketika kita membahas manusia jalmo tan kena kiniro. Di situ ada sedikit wawasan tentang dirinya manusia yang diawali dari rogo, kemudian masuk ke dalam ada cipto atau akal. Di situ juga nanti ada rasa atau hati, kemudian ada karso atau nafsu, dan yang paling dalam ada sukmo atau ruh. Kita cek ya, ini yang bahasa saya standar. Coba kita cek 5 unsur jiwa kita ini, bahagianya bagaimana? Mengalami kepenuhannya seperti apa? Kalau kalian ingin membereskan besok tahun 2026 saya ingin bahagia Pak, perhatikan 5 unsur ini, konstitusi diri kita ini, pastikan semuanya optimal. Jasad itu atau rogo, jasmani, optimalnya dengan cukup. Oke ya. Untuk kepentingan jasadiah, batasmu adalah cukup. Kurang akan menyusahkanmu, berlebihan juga menyusahkanmu. Itu rogo. Jadi, penuhi kebutuhannya sampai level cukup. Jangan lebih, jangan kurang. Makan ya penuhi, jangan kurang makan. Yo nanti masalah. Tapi juga jangan berlebihan makan. Masalah juga. Minum juga begitu. Pokoknya semua yang fisik penuhi sampai standar cukup. Kalian akan bahagia. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Kemudian akal. Kalau akal bahagianya ada di luas. Pikiran itu semakin dia paham, semakin dia nyaman. Kalau dia tidak ngerti sesuatu, dia gelisah.
Maka pikiranmu biar tidak banyak gelisah, kamu bahagia, belajar terus. Cari ilmu seluas-luasnya. Itu kebahagiaannya akal. Jadi ngerti ini, ngerti itu akan membahagiakanmu. Tapi begitu kamu ketemu sesuatu yang kamu tidak paham, kamu kan gelisah. Apa sih ini? Apa sih maunya? Apa sih maksudnya? Kamu akan gelisah. Begitu paham, ini kan momen pencerahan, momen eureka, momen aha. Kita akan bahagia. Maka akal bahagianya dengan luas. Oke, berarti nanti 2026 kalau kalian ingin membahagiakan hidupmu di aspek akal, belajar sebanyak mungkin. Cari ilmu, cari informasi seluas mungkin. Jangankan yang utama-utama, yang penting-penting. Kadang untuk hal remeh saja, itu kalau kita tidak tahu, ya gelisah. Misalnya kamu ditanya, ternyata ada loh pejabat yang selingkuh, itu kan, sopo toh, kan kamu heran. Terus kamu tanya-tanya, itu kamu kan ketika tidak tahu kamu gelisah. Nanti di komen itu kamu tanya, iki opo toh itu. Kadang-kadang kan saya iseng buka, karena ada video pendek-pendek itu. Cuplikan film apa. Itu kan terus kadang komentarnya itu banyak, ini judulnya apa toh yo? Judul, semua tanya judul. Sekedar tidak tahu judulnya, kamu segelisah itu. Padahal yo filmnya juga entah bagus entah enggak. Cuma kamu penasaran saja judulnya dok. Ini judulnya apa toh yo? Yang posting tidak serius, macam-macam gitu. Alah wong cuma judul. Tapi itulah bahagianya akal. Jadi dia kalau tidak tahu dia gelisah, kalau tahu dia tenang. Kalau di epistemologi Islam itu ada istilah sukunun nafas, tenangnya jiwa, itu tanda-tanda orang sudah paham. Baik, diingat-ingat yang kedua ini ya, nanti dicek dirimu. Kalau masih banyak hal yang ingin kamu tahu, kejar. Ini kalau dalam bidang filsafat disebut curiosity, daya ingin tahunya manusia. Rasa ingin tahunya manusia. Yang ketiga, hati atau qalb. Bahagianya hati kalau dia bersih, jernih. Tidak dikotori oleh hal-hal yang tercela. Tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada dengki. Hatimu akan nyaman, bahagia. Jadi kalau ingin hidup bahagia, bersihkan hati. Jadi kalau masih ada benci, masih ada iri, masih ada dengki, yakinlah bahwa kamu tidak tenang hidupmu. Itu hati, penjelasannya panjang. Tapi kalian sudah tahulah maksudnya. Saya lanjutkan. Nah, ada lagi nafas, nafsu, karso, keinginan, hasrat. Ini daya pendorong dalam hidup kita. Kalau nafas, bahagianya ketika dia terkendali. Boleh kok kalian menginginkan apa, punya cita-cita apa, punya ambisi apa, tapi pastikan terkendali. Terkendali itu kalian tidak menginginkan yang di luar kuasamu, yang tidak realistis, yang tidak dosa, yang tidak merusak. Kendalikan keinginanmu, kamu akan bahagia. Tapi begitu keinginanmu tidak terkendali, apa saja ditabrak, norma-norma tidak dipedulikan, hasilnya pasti kacau, hidupmu gelisah. Maka bahagianya nafas ketika dia terkendali. Dan yang terakhir, ini dimensi paling dalam.
dimensi ruh. Orang Jawa menyebutnya sukmo. Bahagianya ruh adalah ketika dia dekat. Maksudnya dekat itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin bahagia. Semakin dia jauh, semakin dia tidak bahagia. Maka kalian harus selalu ngukur dirimu sejauh mana aku ini dekat atau jauh dari Allah, sejauh mana aku selalu sadar Allah dekat denganku atau tidak. Ini berhubungan dengan bahagia dirimu yang paling dalam, yaitu aspek ruh atau sukmo. Baik, ini ya kita buka dari konstitusi diri kita sendiri yang itu punya 5 unsur tadi. Kalau kamu 2026 ingin bahagia, jasmanimu, kebutuhannya penuhilah secara cukup. Jangan berhenti belajar biar akalmu lega puas. Karena kaya ilmu, kaya wawasan, bersihkan hatimu, kendalikan nafsumu, dan mendekatlah sedekat mungkin kepada Allah. Itu nanti akan jadi kunci hidupmu bahagia. Oke. Baik, ini saya membacanya standar umum ya. Standar umum itu ya nanti ketika saya bilang cukup bagi saya mungkin beda dengan cukup bagi kalian. Ukurannya. Misalnya saya sekarang makan 1 piring itu sudah rasanya terlalu berat, terlalu kenyang. Sementara kalau usiamu kan 3 piring belum cukup, Pak. Akan bisa begitu. Jadi yang saya maksud standar umum ya. Jadi umum itu beda-beda. Keinginan misalnya dalam situasiku keinginan tertentu realistis, tapi dalam situasi kalian tidak. Jadi saya pingin ya 1 bulan sekali menamatkan kitab ini misalnya. Itu mungkin karena saya bisa baca bahasa Arab, ya realistis. Tapi bagi kalian yang masih Iqra 3 misalnya, ya tidak realistis keinginan yang seperti itu. Jadi oke ya, ini konstitusi diri namanya. Kalian perhatikan dirimu sejauh mana kebutuhannya bisa terpenuhi. Disitulah kuncinya kebahagiaan. Baik, sekarang kita masuk ke lapangan, kita masuk ke arena. Sudah menyiapkan dirimu, sekarang kita masuk ke arena. Ke banyak medan, memuhasabai kondisi kita hari ini ya. Sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nanti kita lihat ya, ada masalah apa sih. Saya sebut tantangan. Tidak harus masalah, ada banyak tantangan. Coba ya kita lihat. Ini saya nulisnya yang saya ingat-ingat saja dari berbagai materi ngaji filsafat sebelumnya. Coba kita cek. Tantangan sosial. Dunia sosial kita hari ini kuncinya 3. Fragmentasi, kelelahan, dan krisis makna. Fragmentasi itu kita hari ini mudah sekali pecah. Mudah sekali pisah-pisah. Bahkan tidak harus berdasarkan kelompok atau aliran. Sekedar berdasarkan berita, kita bisa musuhan sama orang lain. Oh, dia pro ijazah, kalau saya kontra ijazah. Loh itu saja tentang berita ijazah. Itu kita bisa pecah sekarang. Itu yang saya maksud, kita terfragmentasi. Mudah, setiap berita apapun kadang kita pecah. Masyarakat kita mudah pecah sekarang.
Padahal kita punya alat komunikasi yang canggih, yang hebat, yang harganya sekarang bisa puluhan. Kemarin saya lihat ada yang ratusan juta. Harusnya kan alat komunikasinya canggih, kita semakin tersambung. Tapi faktanya kita justru tambah pisah-pisah. Ini yang disebut fragmentasi. Kemudian kita lelah secara sosial, meladeni situasi yang berubah-ubah dengan cepat. Krisis makna. Nah, itu saya sebut ya. Kita terasing di tengah konektivitas. Kadang-kadang secara fisik itu kita ngumpul, tapi secara batin, pikiran, hati kita tidak nyambung. Duduk bersama sih, tapi ngobrolnya tidak dengan orang sebelah kita, tapi dengan orang yang jauh dari kita. Oke, ini yang disebut kita semakin terfragmentasi. Sosial skill kita tambah lama, tambah kecil, tambah rendah. Wah, itu teman-teman mahasiswa hari ini, apalagi yang levelnya Gen Z, itu sosial skillnya menyusut. Tapi ya kemampuan IT-nya sih tinggi. Kepekaan sosialnya berkurang. Kemudian, ya itu tadi, saya tuh ingat kemarin janjian sama mahasiswa itu, janjian jam 10 pagi gitu. Ya saya khawatir telat, ya setengah 10 sudah di sana. Sampai jam 10 lebih tidak muncul-muncul anaknya, tiba-tiba WA, "Pak, Bapak sudah di ruangan?" Itu jawab. Asik ini. Ya tak jawab, "Sudah Mas, sebentar ya Pak, saya masih di kos, saya mau ke sana." Lah ya kudune aku tuh ya yang bilang begitu. Kok ya kualik. Itu pun yang kadang pamitnya, "Pak, besok Senin saya mau bimbingan. Nanti saya tunggu Bapak di kantor jam 10 ya." Gitu. Itu koyo bagi dia itu sudah sangat sopan. Dia tidak sadar itu merintah-merintah dosennya itu kan bahasa lainnya, "Pak, ke kantor ya jam 10 besok ketemu saya." Kan ngono. Cuma itu yang saya maksud kepekaan. Jadi kita itu punya alat yang bisa menyambungkan kita dengan sangat canggih, tapi faktanya kita tambah terpecah-pecah, terpisah-pisah. Skill sosial kita turun. Terus efeknya banyak terjadi kelelahan-kelelahan. Karena terpecah-pecah itu kan menunjukkan chaos, tegang di antara kita. Jatuhnya kita kelelahan semua. Maka di situ saya simpulkan nanti siap-siap 2026 akan banyak, sebenarnya masih seperti kemarin-kemarin tapi mungkin lebih banyak orang emosi di medsos, orang sinis, kemudian ada problem trust, orang saling tidak percaya, saling curiga. Karena mungkin terlalu banyak kebohongan sosial, terlalu banyak manipulasi sosial. Saya yakin teman-teman hari ini kalau ada yang nelpon kok hanya angka, namanya belum terekam, itu mikir berkali-kali sebelum diangkat. Karena begitu diangkat ya macam-macam, bisa asuransi, bisa penipuan ini, penipuan itu akhirnya. Padahal mungkin kadang-kadang ya penting. Tapi kita lebih mengedepankan nyari aman. Ini tantangan sosial bagi saya. Orang jadi mudah sinis, mudah nyinyir karena low trust tadi. Kita tidak saling percaya di antara kita. Oke. Ya bukti paling sederhana, ketika masyarakat itu sudah tidak saling percaya, biasanya cirinya tambah banyak aturan baru. Aturan lama macet, karena aturan lama macet ditambah aturan baru lagi. Aturan baru lagi, undang-undang lah, apalah, aturan apapun ditambah sekarang. Oke, baik.
Oh, saya kapan itu sama teman-teman dosen ada acara, masuk ke satu masjid, di depannya ada aturan tulisan, anak-anak dilarang masuk. Itu akhirnya saya tidak boleh masuk sama cilik ra iso mlebu. Jadi ini kok nama aturannya jadi aneh-aneh, jadi lucu-lucu gitu. Apalagi ada gedung itu, binatang dilarang masuk. Itu saya khawatirnya kalian terus jadi minder mau masuk. Ana tulisannya pet not allowed. Baik ya, masyarakat kita mulai krisis kepercayaan. Tidak hanya pada pemerintah, antar kita sendiri juga begitu. Ini tantangan 2026. Budaya. Tantangan berat dimensi budaya 2026 masih seperti tahun lalu, yaitu budaya instan. Dan yang kedua, kehilangan akar, kehilangan identitas budaya. Ini problem besar untuk ranah budaya. Hari ini kita tidak telaten dengan budaya-budaya lama, mungkin dianggapnya bertele-tele, dianggapnya kurang cepat, tidak efektif, dan lain sebagainya. Jangan-jangan seperti tadi diajak sholawatan, diajak baca purta, diajak baca apa kalian? Alah Pak, kurang efektif, sudah rekamannya saja kan bisa. Lewat kaset lebih bagus, jadi pikiran kita sudah begitu, kurang cepat. Wong diringkas saja bisa loh, ngapain dibaca panjang, bisa begitu. Kenapa? Instan hari ini. Loh, kita kok ditawari versi lebih pendek, misalnya begini, itu bisa dibaca full, boleh versi lebih pendeknya saja, kalian milih yang mana? Mesti milih lebih pendeknya. Saya dulu itu pernah, kalau masuk masjid itu kan tahiyatul masjid, terus ada yang ngasih tahu tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Milih mana kita? Yang baca subhanallah saja, ngapain capek-capek. Jangan-jangan kita malas ngaji terus alasannya al-ikhlas 3 kali. Sama nilainya dengan baca Al-Quran. Jadi macam-macam budaya-budaya yang sebenarnya itu kunci, itu akar, itu identitas, ketabrak nalar instan yang serba cepat, ingin dangkal, terus mengalami erosi. Ketika sudah tergerus erosi, padahal ini kunci, ini akar, ini identitas. Terus lama-lama kita mengalami, dulu kita ada sesi krisis identitas. Berapa banyak di sini yang kalau ada orang Jawa sambutan dengan bahasa Jawa halus terus komentar, itu wayang apa sambutan, itu ndalang apa-apa yang ini. Kan saya sering dengar komentar begitu. Dan kamu tidak paham ini orang ngomong apa. Padahal itu kunci. Bagian dari identitas. Lalu saya bayangkan, misalnya tidak ada orang Jawa yang ngomong bahasa Jawa, yuk lama-lama bahasa Jawa punah. Padahal itu identitas. Dan sangat mungkin, wong sudah banyak bahasa-bahasa yang punah. Kalau tradisi adat budaya yang kunci tidak kalian jalankan, ya lama-lama akan hilang pasti. Dan itu PR kita sebenarnya. Dan kita tidak pernah mikir ke sana. Pikiranmu lebih banyak gimana menang main game, gimana. Kan itu tiap hari. Jadi ini tantangan. Maka di situ saya tulis, budaya kehilangan fungsi membentuk karakter. Paling banter jadi hiburan.
Masih mending kalau jadi simbol, meskipun kadang kosong. Kosong itu simbolnya dipakai, maknanya tidak dipahami. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Oke, jangankan makna, wong kalian sendiri merasa tidak nyaman, tidak suka dengan simbol-simbol budaya di masyarakatmu. Padahal masyarakat itu ketika menyepakati satu simbol, biasanya di baliknya ada maknanya. Tidak sekedar berhenti di simbolnya. Ya lama-lama akan hilang, akan mati. Sudah banyak cerita budaya-budaya yang hilang mati. Dan ini masih problem. Terus ya hiburan biasanya. Mentoknya terus di hiburan saja. Mentoknya sekedar aksesoris saja. Ini yang jadi keprihatinan ya dalam aspek budaya. Apalagi ketabrak budaya instan, ketabrak budaya serba cepat. Lanjut. Nah, ini problem kita sendiri, individu. Jadi, problem kita kuncinya apa? Kita itu seperti orang hari ini yang diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, ditarik ke kiri dan ke kanan. Kita ditantang untuk tetap utuh di tengah fragmentasi. Bayangkan ya, beban kita, di situ saya tulis. Yang pertama, kita dibebani oleh cita-cita ambisi kita. Yang kedua, kita dibebani oleh banjir informasi yang sulit sekali membendungnya, membedakan mana benar, mana salah. Kita juga dibebani harus jadi orang yang bermoral, orang yang spiritual, itu juga harus serius. Belum lagi kita dibebani masa depan yang tidak pasti. Belum lagi tadi dibebani kebohongan-kebohongan yang menimpa dari kiri dan kanan. Oh, itu kita ini berat. Secara individu, problem kita juga ternyata berat. Akhirnya apa? Di situ saya tulis. Setidaknya hampir semua kita mengalami 5 hal ini. Yang pertama, krisis identitas. Yang kedua, keterpecahan psikologis. Yang ketiga, lelah secara mental dan emosional. Yang keempat, krisis makna. Yang kelima, tuntutan untuk jadi versi terbaik dirimu. Itu juga membebani. Krisis identitas terjadi ketika nilai dirimu diukur dari produktivitasmu dan validasi orang lain. Kalau produktif kreatifnya saja mending, tapi sekarang kamu ingin mendapat validasi juga dari orang lain. Yang itu kadang-kadang membuatmu memalsu dirimu biar divalidasi orang. Hari ini kita tidak cukup jadi orang baik, kita ingin jadi orang baik yang diakui orang lain. Yang kadang-kadang kita sudah baik tapi tidak diakui, kita gelisah. Buktinya ya kalau kita misalnya posting apa gitu kan, biasanya terus bolak-balik kita tengok. Yang nge-like sudah berapa, view-nya sudah berapa. Itu kan mental ingin divalidasi orang. Kadang kita mengeluh, sudah 1 jam tak posting loh, kok yang melihat cuma 4 orang, 5 orang.
Padahal di kantor teman itu ada 30 orang. Terus yang lain itu berarti tidak peduli sama saya. Itu kita gelisah dengan itu. Hari ini kita hidup dengan mengandalkan validasi orang lain. Jadi padahal kita tahu kita benar, kita baik. Tapi sebelum divalidasi orang, kita grogi, kita merasa belum. Padahal kadang-kadang yang komentar satu itu pun orang yang benci kita. Isinya terus jelek. Wah, terus kita kelimpungan. Kita tidak yakin dengan kebenaran kita sendiri. Ini krisis identitas. Dan itu yang membuat kepribadian kita pecah. Antara kita yang otentik dengan kita yang diharapkan orang. Ini berat. Terus kita lelah secara psikologis, kita mengalami krisis makna. Kalau teman-teman sudah mulai bertanya begini, untuk apa sih ya saya melakukan ini itu? Kalian sudah mulai krisis makna. Ngapain sih aku kok mau-maunya diperintah dosen begini begitu, gunanya apa tuh ya ini itu. Nah, kalian mulai bertanya begitu, kalian sudah mulai krisis makna. Dan yang terakhir, beban untuk jadi versi terbaik dirimu. Jadi mungkin karena kalian hari ini informasi mudah, selalu orang bilang kamu harus jadi versi terbaik dirimu di mana-mana, selalu begitu. Harus sehat, harus sukses, harus bahagia, harus soleh, itu banyak sekali bebanmu. Apa teori ya? Kok berat gini jadinya hidup, melelahkan sekali. Itu tantanganmu secara individu. Coba kalian lihat ini. Rute sebagian besar kita hari ini. Ini rute psikologismu yang berakhir di kelelahan. Jadi diawali dari antusias. Awalnya biasanya semangat. Tapi terus overdrive, terlalu ambisius. Akhirnya jadi tertekan. Setelah itu frustasi, setelah itu mengalami depersonalisasi, setelah itu burnout. Setelah burnout, depresi biasanya. Setelah depresi, innalillahi. Ya, kemarin saya ada baca jurnal itu, tingkat kematian karena orang depresi meningkat. Banyak. Ayo hati-hati yang sedang kelelahan. Coba kita cek dirimu ada di fase mana, di titik mana. Mungkin malam hari ini sedang muhasabah ya, ayo dicek. Yang pertama, antusias, euforia awal. Ini kayak mahasiswa baru. Awal itu selalu semangat. Wah, disuruh ospek jukir balik mau saja. Euforia awal. Sama kayak pengantin baru. Wow, itu semangat. Pikirannya sudah, saya akan bangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saling menyayangi dengan suami dan istri. Saling, idealnya meledak-ledak semangat. Karena masih baru. Terus setelah itu biasanya overdrive. Overdrive itu agak berlebihan karena dia dituntut membuktikan dirinya, dia membanding dengan orang lain. Saya pasti bisa kok. Wah, saya pasti mampu kok. Ini pengaruhnya motivator-motivator itu kadang-kadang. Sebentar lagi saya akan sukses, saya akan berhasil terus. Ini jadi overdrive. Kita pakai istilah terlalu ambisius. Itu kayak orang tidak pernah ngaji, tiba-tiba narget sehari khatam sekali. Gagal mesti.
Jadi diawali dari semangat, terlalu ambisius, akhirnya apa? Stres. Jadi tertekan itu kan stres. Meskipun dia masih nganggapnya normal. Biasanya kalau di fase stres ini, pikiran kita membunyikan biasa. Dalam perjuangan itu memang selalu ada rintangan. Jadi mulai stres tapi dianggap normal. Ciri keduanya apa? Sulit rileks tanpa merasa bersalah. Istirahat sebentar saja. Enggak boleh saya malas-malesan begini. Oh, itu mulai kamu tertekan. Mulai menekan dirimu. Sudah 1 bulan ini saya kok enggak produktif apa-apa ya. Itu mulai kamu menekan dirimu sudah. Itu yang disebut stres. Terus biasanya di sini dimulailah temperamental, mudah tersinggung. Fokusnya turun, tidurnya tidak berkualitas. Sulit ngawali tidur, kemudian kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Itu biasanya ketika ada masalah. Pikirannya penuh. Cirinya orang pikirannya penuh itu ngipinya macam-macam. Kadang aneh-aneh, pikirannya penuh. Menunjukkan kamu banyak masalah. Ini fase keempat. Akhirnya apa? Fase ketiga. Masuk fase keempat kalian frustasi. Mulai sekarang meragukan dirimu. Mulai sekarang mempertanyakan, ini aku ini mau apa toh yo? Kecewa dengan dirinya, mulai sinis, lihat orang lain dianggapnya kayak dirinya semua. Lihat saja nanti gagal mesti kayak saya. Terus mulai begitu. Jadi ini mulai frustasi sebenarnya dengan dirimu, terus sinisnya jadi keluar. Terus depersonalisasi. Depersonalisasi ini fase kalian sudah mulai cuek sudah pada akhirnya. Jadi hidupmu kamu jalani begitu saja, autopilot. Kamu mulai apatis. Kalau ngomong terus jadi nyinyirnya luar biasa. Kalau humor jadi sarkasnya luar biasa. Mulai mati rasa. Mulai apatis itu kan sudah tidak peka lagi sudah. Ngomong nyelekit, temennya kesakitan tidak peduli. Mulai kejamnya kelihatan. Ini kalian ada di fase depersonalisasi. Kepribadianmu bukan itu sebenarnya. Tapi karena tertekan terus-menerus sampai frustasi berubah. Pada akhirnya kalian burn out. Burn out itu ya kayak lilin yang mati. Kelelahan ekstrim. Kamu terasing dari segala sesuatu. Semuanya rasanya serba salah. Kamu nganggap dirimu tidak kompeten. Kamu terus ngamukan. Marah-marah. Temenmu yang sebelah-sebelah rasanya tidak beres semua. Padahal ya temenmu tidak ngapa-ngapain tapi rasanya salah saja. Sandal masuk salah. Sandal taruh di luar salah. Pokoknya ndak ono berdekap, semua rasanya ndak beres. Itu kasihan kalau kalian sedang jadi guru, ustadz atau dosen. Itu yang kena marah habis-habisan mesti mahasiswanya. Terus-terusan. Karena apa? Kamu sedang burn out. Jadi cirinya ya burn out itu. Bangun tidur saja, kamu sudah capek. Belum ngapa-ngapain. Jadi bangun tidur itu kamu rasanya badan kok capek semua. Lu ya tadi tidur semalaman ngapain? Tidak tahu. Karena pikiranmu aktif terus. Pekerjaan-pekerjaan kecil membuatmu overthinking. Jadi sekedar nyapu saja.
Mungkin begitu nyapu ada angin, balik lagi, diulang lagi, balik lagi, sapunya terus kamu patah-patahin, kamu pukul-pukulin. Itu sudah kamu sedang burn out, sudah. Jadi hal-hal kecil membuatmu marah. Kamu merasa kosong, segalanya tidak beres, segalanya rusak. Baik ya, semoga kalian tidak melewati rute ini. Kalau sedang melewati rute ini, slow down ya, pelan-pelan. Ambil jeda. Jadi jangan dilanjut-lanjutkan. Karena fase setelah burnout itu, kalau kemarin mengikuti Byung Chul Han, terus depresi. Nah, setelah depresi, ya lama-lama bisa psikosomatis, bisa menyerang punya penyakit, mungkin asam lambungmu naik, tiba-tiba muter-muter vertigo, tiba-tiba, itu sudah mulai. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, tiba-tiba, wah ini jangan-jangan saya stroke ini, jangan-jangan saya mulai itu. Ayo kamu yang terlalu banyak kepikiran macam-macam, sampai overthinking, sampai aneh-aneh. Saya kadang-kadang ada yang curhat itu, Pak, saya rasanya kayak orang mau mati. Kayak orang mau mati. Padahal dia rasanya kecapean, lelah, menggigil itu. Kayak gini mungkinnya orang mau mati. Dia pikirannya aneh-aneh sudah. Itu karena dia diawali burnout tadi, terus depresi. Lama-lama ya sakit fisik beneran. Makanya tadi saya bilang tingkat kematian karena depresi banyak. Bukan depresi terus bunuh diri, enggak itu. Ya itu parah kalau sudah begitu ya. Tapi itu tadi, psikosomatisnya muncul. Jadi penyakit-penyakit fisik yang diawali dari psikis. Oke, mulai ya. Kalian yang belum mengalami, hati-hati. Yang sudah mengalami, ayo dilambatkan hidupnya sebentar. Jangan terlalu cepat. Tidak usah khawatir, kalian masih muda. Misalnya salah jalan masih bisa ngulang. Bisa direset ulang. Ini saya bicaranya pada yang muda, yang sepuh-sepuh, yang ngapunten. Tapi siaplah kalian. Nanti saya khawatir ada yang jawab, Pak, muda kan tidak jaminan berangkatnya belakangan. Ya, tapi kan normalnya anggap saja kalau sedang ngurusi hidup ini kamu masih punya kesempatan panjang. Biar tidak putus asa. Jadi makanya coba lihat fase-fase itu, jangan sampai kalian kelelahan. Baik, saya rencananya tadi ngomong berapa sampai 10:30. Tapi tidak apa-apa ya. Paling tidak malam hari ini kita sudah menengok diri kita, baik internal maupun eksternal. Ya nanti yang eksternal pelan-pelan kita belajar nyari solusi dari pikiran-pikiran para filosof, di ngaji filsafat. Tapi untuk yang urusan internal dirimu, menurut saya tidak usah nunggu sesi ngaji filsafat. Karena, Pak, saya nunggu besok saja kalau ada sesi tentang depresi. Ya, kalau sekarang sedang depresi, mulai sekarang kamu bereskan. Tidak apa-apa kalau memang sangat diperlukan, kalian minta pertimbangan ahlinya ke psikolog atau psikiater. Karena tidak harus malu-malu. Ini kan bagian dari kesehatan juga. Karena kadang-kadang mau ke psikolog, psikiater itu kita rasanya kan, nanti dianggap tidak waras. Kenyataannya memang tidak waras. Mau diapain lagi? Oke, ya karena orang sakit kalau dia tidak ngaku dirinya sakit kan terus tidak berobat. Harus mau menerima memang ada masalah. Untungnya biasanya kalau ada pengobatan-pengobatan gratis itu bukan psikologi ya, biasanya mungkin cek darah atau apa. Saya membayangkan kalau banyak pengobatan gratis yang ngecek jiwa, itu mungkin di antara kita kalau ngecek mungkin banyak yang keputusannya, wah ini sakit sebenarnya. Gitu. Jadi karena itu seperti kata Ibnu Sina dulu waktu kita belajar tentang kesehatan mental.
bahwa sehatnya mental itu jauh lebih mempengaruhi kualitas hidup dibandingkan kesehatan fisik. Karena ya memang unsur vitalnya manusia itu ada di dalam, di mentalnya. Penciri kemanusiaan juga ada di mental. Ada banyak orang yang secara fisik mengalami keterbatasan, tapi ketika mentalnya sehat, dia toh tetap bisa bahagia.